Hai semuanya, video kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai mengapa segalanya terasa selalu kacau. Apakah dunia ini memang dirancang untuk berantakan ya? Atau ada sesuatu pada diri manusia yang membuat keteraturan itu tidak pernah benar-benar tuntas? Nah untuk itu kita mulai dengan sebuah kalimat pendek dari seorang filsuf Jerman, namanya Immanuel Kant. Dia mengatakan, dari kayu yang begitu bengkok seperti manusia, tidak mungkin dipahat sesuatu yang sepenuhnya lurus. Kalimat ini singkat ya, tapi implikasinya dalam dan juga panjang. Nah untuk itu mari kita pelan-pelan memahami kalimat ini. Nah pertama-tama, apa maksud kayu bengkok? Ini bukan penghinaan, ini deskripsi antropologis. Dia sedang berbicara tentang struktur dasar manusia. Manusia punya akal, tapi juga punya kepentingan. Manusia bisa memahami prinsip moral, tapi juga mudah tergoda untuk melanggar ketika itu menguntungkan dirinya. Jadi bengkok di sini bukan berarti jahat secara total ya, tidak ya. Tapi bengkok yang dimaksud itu tidak sepenuhnya konsisten. Ada jarak antara yang kita pahami sebagai benar dan yang kita lakukan dalam kenyataan. Itu yang dimaksud kayu bengkok. Dan menariknya yang mengatakan ini adalah Immanuel Kant. Dia seorang pemikir yang rasional. Dia sangat percaya pada akal. Dia hidup pada zaman pencerahan ya. Zaman ketika banyak orang yakin kalau rasio manusia itu mampu membangun tatanan yang lebih baik. Hukum yang adil, negara yang rasional, moralitas yang universal. Dan Immanuel Kant itu sendiri terkenal sangat sistematis. Hidupnya teratur, pemikirannya terstruktur. Dia mencoba merumuskan hukum moral yang berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali. Tapi setelah dia mengamati manusia secara mendalam, dia sampai pada kesimpulan yang realistis, yaitu sehebat apapun sistem dirancang, itu tetap dibangun oleh manusia yang tidak sepenuhnya lurus. Nah di sini ada nuansa yang penting ya. Ini bukan keputusasaan, tapi ini bisa dilihat sebagai kewaspadaan filosofis gitu. Nah untuk itu mari kita bedah pelan-pelan. Kita lihat kalau manusia memiliki kecenderungan egoisme, maka ya sistem politik pun bisa disusupi egoisme. Nah kalau manusia mudah bias, maka hukum pun bisa dipelintir. Terus apa lagi? Oh iya, kalau manusia mencari pengakuan, ya moralitas bisa dijadikan panggung ya. Nah artinya apa? Artinya problemnya itu bukan hanya pada struktur eksternal, tapi problemnya itu juga pada si pembawanya gitu. Ya bayangkan kita membuat aturan yang sangat adil, tapi orang yang menjalankan aturan itu tetap membawa ambisi, membawa rasa takut, ada kepentingan pribadi. Ya, mau bagaimana? Ya tentu aturan itu perlahan akan berubah arah ya. Bukan karena desainnya yang salah total, tidak. Tapi karena pelaksanaannya tidak sepenuhnya netral. Misalnya, kalau kita perhatikan tukang kayu ya, dia mau buat meja yang presisi, tapi bahan kayunya, serat kayunya itu tidak rata, ada sedikit melengkung. Ya dia bisa ngamplas, dia bisa potong, dia bisa kasih kekuatan dengan rangka tambahan. Ya hasilnya bisa jadi baik, bahkan kokoh. Tapi ya tetap ada sedikit ketidaksempurnaan yang tidak bisa dihapus total gitu. Ya bukan karena tukangnya bodoh ya, bukan karena desainnya keliru, tidak. Tapi karena ada bahan dasar yang pada dasarnya memang sudah seperti itu. Nah begitu juga dengan masyarakat. Kalau kita bisa membangun konstitusi, membangun lembaga, sistem pendidikan, bahkan algoritma digital yang canggih misalnya, tapi semuanya tetap beroperasi melalui manusia. Dan manusia tidak pernah sepenuhnya konsisten dengan idealnya sendiri. Kalau kita lihat dari sisi psikologinya ya, manusia itu makhluk yang kompleks. Kompleks yang saya maksudkan itu, dia bisa tulus dan juga manipulatif dalam waktu yang hampir bersamaan. Bisa rasional di satu bidang, tapi juga sangat emosional di bidang lain. Ya kadang kita tahu apa yang benar, tapi kita memilih hal yang nyaman. Kadang kita sadar sedang bias, tapi ya kita tetap mempertahankan posisi.
Jadi ketika kita melihat kekacauan sosial, konflik politik atau inkonsistensi moral, ya mungkin pertanyaan bukan lagi kenapa ini terjadi ya, tapi apakah kita sedang menuntut kelurusan absolut dari bahan yang memang tidak absolut. Dan ya kesadaran ini tidak otomatis membuat dunia itu menjadi lebih rapi. Tapi itu akan mengubah cara kita untuk memandang harapan. Kita tetap membangun, kita tetap memperbaiki, tetap menyusun sistem yang lebih adil. Tetapi ya dengan kesadaran kalau hasilnya tidak akan pernah sempurna. Dan mungkin justru disitulah letak kebijaksanaannya. Bukan pada keyakinan kalau kita bisa membuat dunia itu sepenuhnya lurus, sepenuhnya sempurna. Tidak. Tapi pada kesediaan untuk terus meluruskannya. Belajar untuk menjadi sempurna. Ya meski tahu hal itu akan selalu sedikit bengkok gitu. Dan di titik ini refleksi itu akan diserahkan kembali ke masing-masing individu. Kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa realistis harapan kita terhadap manusia, dan seberapa jujur kita melihat kelengkungan dalam diri sendiri.